Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didikku dimanapun Anda berada, beberapa waktu yang lalu tentunya kita sudah membahas pembahasan tentang hubungan internasional. Hubungan internasional itu adalah hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas kenegaraan. Ya, itu yang disebut dengan hubungan internasional. Kemudian pentingnya hubungan internasional itu dilakukan, ya tentu suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup dengan sendirinya tanpa bantuan dari negara lain. Maka untuk menjaga kelangsungan hidup dan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih oleh suatu negara, maka suatu negara harus menjalin hubungan internasional. Itulah pentingnya hubungan internasional bagi sebuah negara. Kemudian selanjutnya ada politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara. Itu disebut juga dengan politik internasional. Jadi politik internasional itu adalah politik antar negara, politik yang dilakukan antar negara satu dengan negara lainnya. Bisa jadi negara satu dengan negara 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah politik internasional. Nah, untuk terciptanya kerjasama dengan bentuk hubungan internasional ini dikarenakan dua faktor. Faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, apa saja yang melatar belakangi faktor eksternal misalnya? Nah, yang melatar belakangi terjadinya faktor eksternal agar supaya terciptanya kerjasama dengan bentuk hubungan internasional adalah ketentuan hukum alam yang tidak bisa diingkari, bahwa suatu negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dengan negara lain. Maka itulah sebuah faktor yang bisa membentuk hubungan internasional secara faktor eksternalnya. Selanjutnya pembahasan kita adalah yang tidak termasuk ke dalam pentingnya hubungan internasional. Itu diantaranya adalah memutuskan hubungan Indonesia dengan negara-negara konflik. Ini adalah sesuatu yang termasuk yang tidak termasuk ke dalam sebuah pentingnya hubungan internasional. Jika untuk membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur, itu adalah tujuan sebuah hubungan internasional. Untuk membentuk suatu persahabatan yang baik antar negara, itu juga adalah bagian daripada pentingnya hubungan internasional. Kemudian selanjutnya adalah politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Ini adalah merupakan bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa lain dengan negara lain. Selanjutnya yang perlu kita ketahui bahwa bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan negara lain ini adalah merupakan bentuk dari politik luar negeri, yaitu Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Nah, Indonesia pernah menjadi peran penting dalam perserikatan bangsa-bangsa. Maka salah satu bentuk peran Indonesia di perserikatan bangsa-bangsa itu adalah Indonesia resmi menjadi anggota dan terlibat langsung dalam pasukan PBB. Baik, ini negara-negara di dunia ini ada istilah negara non-blok, ya. Di antaranya negara non-blok itu adalah Indonesia. Kemudian ada Yugoslavia, Mesir, dan India. Ini di antara negara-negara non-blok. Indonesia pernah menjadi pimpinan negara non-blok yang berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Maka Indonesia memberikan warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi. Keberadaan Indonesia sebagai pimpinan GNB ketika itu, GNB ini adalah negara non-blok, ya. Ini adalah negara non-blok. Jadi Indonesia pernah menjadi pimpinan GNB itu selama 3 tahun. GNB mempunyai arti penting bagi Indonesia,
Ya, GNB itu adalah gerakan non-blok, negara non-blok ya, negara non-blok mempunyai arti penting bagi Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara yang netral. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang paling tepatnya adalah dalam sebuah kalimat di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu yang berbunyi adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selanjutnya perlu juga kita ketahui yang tidak termasuk ke dalam prinsip-prinsip negara ASEAN itu diantaranya adalah menyelesaikan negara sengketa dengan kekuatan nuklir. Jadi jika ada saat ini sebuah negara menyelesaikan persengketaan dengan negara lain dengan kekuatan nuklir, maka ini tidak termasuk ke dalam prinsip-prinsip daripada ASEAN, karena prinsip daripada ASEAN itu diantaranya adalah menghormati kemerdekaan, tidak mencampuri urusan negara lain, kemudian menyelesaikan perbedaan atau perdebatan dengan damai. Tapi jika menyelesaikan negara sengketa dengan kekuatan nuklir, maka ini tidak termasuk ke dalam prinsip-prinsip ASEAN. Ya. Baik, selanjutnya adalah dalam membangun integrasi nasional, bahwa Indonesia selalu dihadapkan pada sebuah tantangan yang disebut dengan ATHG. Jadi ATHG ini merupakan suatu hal usaha. Ya, ATHG itu adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Itu ATHG. Maka dalam pengertian keempat makna ini yang disebut dengan tantangan adalah yang disebut dengan tantangan itu adalah merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat untuk menggugah kemampuan. Ini adalah tantangan. Baik, berikutnya adalah dalam membangun integrasi nasional, tentunya bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada sebuah permasalahan kembali. Permasalahan diantaranya adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Maka jika tadi kita maknai makna tantangan, maka kali ini adalah hambatan. Yang disebut dengan hambatan itu adalah merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri, yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ini adalah hambatan. Dalam membangun integrasi nasional, tentunya bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ancaman-ancaman tersebut. Jika tantangan, hambatan, kemudian apa yang dimaksud dengan gangguan? Jadi gangguan ini adalah merupakan usaha dari luar yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi kalau tadi hambatan ini adalah usaha yang berasal dari diri sendiri. Jika gangguan ini adalah usaha dari luar yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Baik, selanjutnya yang juga perlu untuk kita kenali dan untuk kita ketahui, perkembangan sebuah paham komunisme di negara Indonesia merupakan bentuk dari ancaman integrasi nasional juga. Maka jika ada sebuah paham, maka ini akan mengancam pada bidang ideologi, pada bidang ideologi. Baik, rekan-rekanku sekalian dimanapun Anda berada, insya Allah di segmentasi berikutnya kita akan sambung kembali tentang bincang-bincang kita terkait perkembangan atau terkait tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang akan menghalangi kemajuan Indonesia. Sampai bertemu kembali. Baik, rekan-rekanku sekalian dimanapun Anda berada, melanjutkan daripada pembahasan kita beberapa pertemuan yang lalu terkait tentang ancaman di bidang ideologi. Sebelumnya sudah kita bahas ancaman di bidang ideologi. Paham komunisme juga memberikan dampak yang sangat mengkhawatirkan. Walau meski demikian, paham liberalis juga tidak harus disepelekan karena akan berdampak negatif juga terhadap bangsa kita. Nah, yang akan mengarah kepada kehidupan bangsa seperti dengan dampaknya paham liberalis ini akan muncul sebuah gaya hidup yang meliputi kemewahan,
pergaulan bebas dan sebagainya. Ini adalah dampak daripada paham liberalis yang harus kita waspadai untuk kemajuan atau untuk keamanan negeri kita. Kemudian ancaman di bidang politik juga dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Maka yang dari luar negeri ini ancamannya berupa dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik ya terhadap Indonesia. Ini ancaman di bidang politik. Baik, selanjutnya ancaman di bidang politik ini juga dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri ya, perlu kita ingat. Maka dari dalam negeri adalah ini berupa pengerahan massa untuk melemahkan kekuasaan yang sah, itu contohnya. Ini adalah ancaman di bidang politik yang bersumber dari dalam negeri berupa pengerahan massa untuk melemahkan kekuasaan yang sah. Selanjutnya, salah satu bentuk ancaman terhadap kedudukan negara dengan cara menggunakan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan kekuasaan yang sah ini merupakan ancaman pada bidang tadi dikatakan pada bidang politik ya, pada bidang politik dari yang bersumber dari dalam negeri. Kemudian yang tidak termasuk dampak negatif dari globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia akan tumbuh kembangnya perekonomian rakyat ya, akan tumbuh kembangnya perekonomian rakyat. Ini yang tidak termasuk dampak negatif karena tumbuh kembangnya ekonomi rakyat itu adalah merupakan dampak positif dari globalisasi. Baik peserta didikku dimanapun Anda berada, gaya hidup yang diperagakan oleh bangsa Indonesia yang berorientasi pada budaya westernisasi ini juga merupakan ancaman pada bidang sosial budaya contohnya. Kemudian ancaman yang berdimensi sosial budaya ini dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan juga ancaman dari luar. Tentunya ini tidak terlepas dari eksternal dan juga internal. Jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah ancaman dari dalam ini didorong oleh isu-isu yang berkaitan dengan misal adanya kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya. Sementara yang bersifat ataupun ancaman pada bidang sosial budaya ini sebuah kenikmatan pribadi yang dianggap itu sebagai suatu nilai hidup tertinggi, itu adalah hedonisme. Hedonisme ini adalah sebuah tantangan juga, sebuah ancaman bagi Indonesia. Kemudian yang perlu kita ketahui juga kilas balik kepada sebuah sejarah bahwa yang merupakan sebuah contoh ancaman di bidang militer, kalau tadi di bidang sosial budaya, sudah di bidang ekonomi, politik, kemudian tidak terlepas juga pada bidang militer, ini seperti adanya pemberontakan PKI di Madiun ya, serta gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia itu juga termasuk adalah gerakan pemberontakan bersenjata. Ini ancaman di bidang militer pernah terjadi di Indonesia. Baik, ancaman pada bidang pertahanan kembali. Tadi ada sudah ekonomi, politik, sosial budaya, militer. Selanjutnya ada ancaman pada bidang pertahanan dan keamanan. Biasanya ini ditandai dengan pemberontakan bersenjata dan juga sabotase. Kemudian ada perkembangan komunis dan teroris. Ya, ini adalah bagian-bagian daripada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan bagi Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik itu ada 4 hal yang selalu kita kedepankan, yaitu demokratisasi, kebangsaan, yang ketiga keterbukaan, dan yang keempat adalah hak asasi manusia harus dikedepankan. Salah satu kebijakan unggulan pemerintah untuk menjadikan pertanian sebagai prioritas utama ini merupakan bentuk strategi dalam mengatasi ancaman pada bidang ekonomi tentunya ya, pada bidang ekonomi. Untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi maka pemerintah melakukan kebijakan unggulan seperti menjadikan pertanian sebagai prioritas utama. Selanjutnya untuk mengatasi pengaruh dari luar negeri yang dapat membahayakan tatanan sosial dan budaya bangsa, ini maka perlu memelihara keseimbangan, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam, sesama manusia, kemudian dan juga keseimbangan dengan Tuhan, agar juga kita mendapatkan sebuah kemajuan lahir maupun batin. Maka keseimbangan itu akan melahirkan sebuah
toleransi yang tinggi ya, sehingga dapat menjadi bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Ini adalah bagian daripada semboyan Indonesia. Baik, rekan-rekanku sekalian dimanapun Anda berada, ancaman di bidang militer akan sangat berbahaya apabila tidak segera kita atasi. Oleh karena itu harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasi. Jadi hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, itu terdapat pada terdapat pada pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 ya. Ingat ya, ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak segera diatasi. Oleh karena itu, kita harus menerapkan sebuah strategi yang tepat untuk mengatasinya. Maka strategi yang tepat untuk mengatasi ancaman di bidang militer itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Untuk selanjutnya pembahasan kita selanjutnya akan kita bahas setelah yang berikut ini. Baik rekan-rekanku sekalian, dimanapun Anda berada, masih tetap bersama kita dalam pembelajaran PKN ya, pembahasan PKN. Kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Oke, baik, kita langsung saja bahwa Indonesia ini memiliki sebuah kalimat bahwa komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini terdiri dari ada TNI, Polri, dan juga rakyat. Yang menjadi fungsi TNI adalah ini sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan. Ini fungsi daripada TNI. Kemudian selanjutnya sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta. Ini yang bercirikan sebagai berikut, yaitu kerakyatan, semestaan, kewilayahan. Yang dimaksud dengan kewilayahan ini adalah gelar kekuatan pertahanan yang dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagaimana negara kita adalah negara kepulauan. Baik, rekan-rekanku sekalian dimanapun Anda berada, supaya pelaksanaan wawasan Nusantara, kita masuk kepada wawasan Nusantara. Pelaksanaan wawasan Nusantara ini bisa berjalan efektif, maka diperlukan kesadaran warga negara untuk kecuali bahasanya ya, menanamkan sikap kemandirian sosial sehingga tidak mementingkan kepentingan umum. Ini diantaranya. Baik, selanjutnya berikut ini adalah strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik ya. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi dan juga politik. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik, kemudian memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional, dan yang ketiga, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih. Dan yang selanjutnya, yang keempat adalah menegakkan supremasi hukum. Baik, ini Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, ini adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Ini sudah kita ketahui. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Ya, demokrasi itu berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Mudah-mudahan selama perjumpaan kita dari pembahasan kita dari pertemuan sebelumnya ini memberikan manfaat dan bisa kita terapkan nantinya untuk tambahan ilmu pengetahuan kita tentang pendidikan kewarganegaraan dan juga kebangsaan ya, pendidikan kebangsaan dan juga kewarganegaraan. Baik rekan-rekanku sekalian dimanapun Anda berada, selamat menyimak, mengulang-ulang kembali video yang telah di-share oleh saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.